dari balai gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di rumah kediaman pribadi dari Bapak Ketua MUI Kecamatan Batui. Yang terhormat saya sebutkan namanya Bapak Abdullahi Ishak selaku Ketua MUI Kecamatan Batui, sorry. Untuk menanyakan perihal suasana bulan suci Ramadan di tengah pandemi ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja Pak. Ya, bismillah. Apakah ada larangan Ya, itu terkait dengan adanya isu pandemi? Nah, dari Majelis Ulama Indonesia ya, pusat ya, kemudian kita dari provinsi, kabupaten, kecamatan mengacu kepada putusan MUI karena pemerintah dalam hal ini bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, untuk mengatakan dampak pandemi ya menghadapi bulan suci Ramadan, ya kami sebagai MUI hanya sebatas menghimbau. Nah, alhamdulillah untuk MUI untuk wilayah Kabupaten Banggai kita punya zona ini masih termasuk zona hijau, khususnya Kecamatan Batui. Nah, berkenaan dengan hal itu, jika MUI ditanyakan alasan tentang kegiatan Ramadan ini, ya, masih tetap wajib hukumnya. Ya, wajib Apakah hukumnya. tidak syariat yang terlewatkan di tengah pandemi virus ini? Insya Allah tidak mengurangi nilai-nilai ibadah seperti tahun-tahun sebelumnya, karena sekali lagi kita masih zona hijau. Hanya berbicara dari sisi protokol kesehatan tetap kita ikuti. Contoh, sebelum masuk masjid cuci tangan dulu menggunakan sabun. Kemudian bagi yang kurang sehat tidak usah dulu pergi sholat taraweh gitu. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan syariat Islam dalam hal peribadatan tidak ada yang dikurangi, tetap kita laksanakan. Jadi kalau dia zona merah, kalau dia ada wabah di Kecamatan Batui, maka Kecamatan Batui itu bisa kita isolasi untuk tidak melaksanakan. Jadi yang Tapi tadinya, apakah tidak melanggar hukum Islam itu Pak? insya Allah tidak. Nah, karena ini terjadi di zaman Nabi, termasuk zaman sahabat. Contoh, di zaman Nabi terjadi musibah yang namanya penyakit lepra, kusta. Ya, nah, Nabi menyarankan untuk tidak bepergian, jangan engkau datangi suatu wilayah yang ada wabahnya. Gitu. Begitu juga di zamannya Umar, ketika Umar bepergian dari Madinah mau masuk ke Sam, ya, kemudian di situ ada penyakit taun, bisul, ya, kemudian bisul itu juga mengakibatkan virus yang menjalar kepada umat. Kemudian Umar memutuskan untuk tidak masuk ke Sam, ya, waktu itu gubernurnya adalah Gubernur Abu Ubaidah. Ketika itu ketika Umar ditanya untuk masuk karena umat sudah menyambut, kemudian Umar menjawab, saya tidak bisa masuk karena disebabkan di situ ada wabah tersebut yang mengakibatkan dia tidak bisa masuk. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, kenapa engkau takut dengan virus? Kenapa engkau lari dari takdir? Kemudian si Umar mengatakan, saya tidak sedang lari dari takdir, tapi saya berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Seperti itu barangkali. Kemudian untuk berkumpul-kumpul, maksud saya melakukan ziarah kubur itu. Ziarah kubur. Apakah masih bisa dilakukan oleh masyarakat Batui? Masih bisa selagi tujuannya untuk ziarah, kan ada nilai ibadah di situ. Jadi tradisi yang berbawaan dengan tidak bertentangan dengan pandemi. Tidak bertentangan. Nah, karena tadi itu yang penting protokol kesehatan tadi itu dijalankan. Protokol kesehatan tadi dijalankan. Contoh, misalnya ketika ziarah, ya, imam yang memandu atau ustadz yang memandu tadi memberikan himbauan-himbauan. Nah, kemudian yang berangkat ke ziarah kubur itu ya, disarankan untuk pakai masker, cuci tangan apa semua. Berarti kalau saat taruh itu bisa menggunakan masker kalau dia sifatnya emergensi. Nah, hukum pertama mengatakan tidak dibenarkan, jadi makruh orang menggunakan mikat ketika untuk sholat bagi laki-laki, untuk perempuan, khususnya perempuan. Tapi ketika hal ini masuk kategori musibah, wabah, maka jadi hukumnya mubah.
dibolehkan. Itu mubah itu apa? Bisa Dibolehkan. Bolehkan untuk dilaksanakan. Jadi tidak ada alasan untuk kita menghindar untuk tidak melaksanakan yang namanya sholat. Jadi dengan demikian hukum sunnah muakkadnya sholat tarawih ini bagi umat Islam tetap dijalankan. Nah, hanya himbauan dari MUI, fatwa MUI tadi mengatakan zona-zona merah untuk tidak ibadah, tidak laksanakan sholat tarawih. Kemudian bagi yang sakit, ya, bagi yang sakit atau kurang fit dilarang untuk pergi ke masjid. Jangan sampai itu menjadi penyebab awal. Nah, sehingganya kemarin saya sebagai MUI Kecamatan Batui ketika di rapat SEBA saya sudah menerangkan secara gamblang termasuk Pak KUA. Jadi keputusan SEBA tadi itu insya Allah akan kita dapatkan sehari dua ini informasi tentang keputusan SEBA itu secara tertulis. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saya bisa saya tanya-tanya pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan teman-teman sekalian, sudah didengar tadi penjelasan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Batui perihal suasana Ramadan di tengah virus pandemi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.